Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan, saya Wididuyanti, NIM 2003232. Saya dari jurusan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Panakukang, Makassar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rak penyimpanan berkas rekam medis dan sistem penyimpanan rekam medis. Menurut Savitri 2011, alat penyimpanan berkas rekam medis yaitu alat penyimpanan yang baik. Penerangan yang baik, pengaturan suhu, pemeliharaan ruangan, penelitian terhadap faktor-faktor keselamatan bagi suatu ruang penyimpan rekam medis sangat membantu memelihara dan mendorong kegairahan kerja dan produktivitas pegawai-pegawai yang bekerja. Jenis rak penyimpanan rekam medis. Yang pertama itu rak terbuka atau open shelf unit. Model lemari ini biasanya memiliki 4-5 rak atau susun tanpa pintu. Bisa satu muka maupun dua muka atau bolak-balik. Model inilah yang paling banyak digunakan. Bahan rangkanya bisa dari besi atau kayu. Antara dua buah rak, dianjurkan ada jarak 90 cm. Apabila diletakkan saling berhadapan, harus diberi jarak minimal 150 cm. Ini merupakan contoh dari rak terbuka. Yang kedua, roll opaque atau mekanis dan elektronik. Bentuk lemari ini merupakan modifikasi dan pengembangan dari lemari rak terbuka. Bedanya adalah bahwa model roll opaque mudah digeser-geser karena memiliki roda atau rel. Dengan kemudahan digeser, maka penataan ruang penyimpan atau filling bisa lebih hemat tempat karena tidak perlu menyediakan jarak antara lemari satu dengan lainnya yang statis seperti pada model lainnya. Ini merupakan contoh gambar lemari roll opaque. Yang ketiga, lemari 5 laci. Berkas disimpan di dalam laci-laci lemari. Satu berkas bisa memiliki 3-5 laci dorong, tetapi umumnya tidak bisa terlalu tinggi atau melebihi tinggi leher pengguna, karena akan menimbulkan kesulitan saat akan melihat, menyimpan, atau mencari ke dalam laci yang paling atas. Jika menggunakan 5 laci dijejer satu baris, ruang lowong di depannya harus 90 cm. Jika diletakkan saling berhadapan, harus disesuaikan ruang lowong, paling tidak 150 cm. Untuk memungkinkan membuka laci-laci tersebut, lemari 5 laci memang tampak lebih rapi dan rekam medis terlindungi dari debu dan kotoran dari luar. Ini merupakan merupakan gambar dari lemari 5 laci. Tipe peralatan penyimpanan terbagi atas 4. Yang pertama itu lateral filling. Peralatan yang digunakan untuk menyimpan arsip diletakkan secara vertikal. Akan tetapi, peralatan ini tetap disebut sebagai file lateral. Hal ini dikarenakan letak map atau arsip menyamping sehingga dapat menghemat. Selain itu, kegunaan yang lain yaitu mempercepat dalam penemuan arsip atau dokumen. Yang kedua itu vertical filling. Adalah jenis alat penyimpanan yang umum digunakan dalam kegiatan pengurusan arsip, dan alat ini sering disebut filing cabinet. Yang ketiga, power filling adalah alat penyimpanan yang dipergunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen dengan cara kerja secara elektronik atau otomatis. Terdiri dari 4, yaitu pertama, filling kartu, yaitu tempat penyimpanan filling yang dibuat secara khusus untuk menyimpan kartu formulir dengan ukuran tertentu. Yang kedua, filling struktural, yaitu filling yang dipergunakan untuk menyimpan semua jenis ukuran bagian penyimpan dokumen dengan kapasitas yang lebih besar dan dapat ditemukan pada rumah sakit khususnya bagian filling. Yang ketiga, filling mobil atau bergerak. Yang keempat, rotary filling adalah suatu sistem pengarsipan secara melingkar dan dapat berputar yang dapat menghemat ruang pada lantai dan dinding hingga 60%. Yang berikutnya, rak roll opaque. Lemari arsip dengan penggerak mekanik dan indeks sistem sehingga memudahkan dalam menyimpan, penyarian, dan penghemat ruangan. Sangat efisien dan efektif jika dipakai perusahaan yang mempunyai dokumen yang jumlahnya sangat banyak. Sistem penyimpanan rekam medis atau filling system. Yang pertama, sentralisasi. Sentralisasi ini diartikan penyimpanan berkas rekam medis seorang pasien dalam satu kesatuan, baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama seorang pasien dirawat. Penggunaan sistem sentralisasi memiliki kebaikan dan juga ada kekurangannya. Yang kedua, desentralisasi. Dengan cara desentralisasi, terjadi pemisah antara rekam medis poliklinik dengan rekam medis penderita dirawat. Berkas rekam medis, rawat jalan, dan rawat inap disimpan di tempat penyimpanan yang terpisah. Sistem penyimpanan menurut nomor yang sering dipraktikkan. Sistem nomor langsung atau strike numerical filling system. Penyimpanan dengan sistem nomor langsung
adalah penyimpanan rekam medis dalam rak penyimpanan secara berturut dengan urutan nomornya. Yang kedua, sistem nomor akhir atau terminal digit filling system. Penyimpanan dengan sistem angka akhir lazim disebut terminal digit filling system. Disebut digunakan nomor-nomor dengan 6 angka yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, masing-masing terdiri dari 2 angka. Dalam penyimpanan dengan sistem angka akhir, ada 100 kelompok angka pertama, primary section, yaitu 00 sampai dengan 99. Sistem angka tengah atau middle digit filling system. Penyimpanan dengan sistem angka tengah. Penyimpanan rekam medis di sini diurut dengan pasangan angka-angka sama. Halnya dengan sistem angka akhir. Namun angka pertama, angka kedua, angka ketiga berbeda letaknya dengan sistem angka akhir. Angka yang terletak di tengah-tengah menjadi angka pertama. Sekian dari saya. Jika ada salah, mohon